Hello Technolovers, sekali lagi kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran kejaksaan menarik perhatian publik. Meskipun Jiwasraya dan Asabri masih diingat dengan baik, masalah pertambangan sekarang malah menjadi perhatian utama. Kasus tersebut dikenal sebagai dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Dengan kata lain itu disebut korupsi timah. Sampai saat ini ada 16 tersangka yang didakwa di pengadilan. Nama suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, adalah yang paling dibicarakan. Kasus ini tidak muncul secara kebetulan. Kejaksaan Agung atau Kejagung menangani kasus melalui metode case building atau pengembangan kasus. Ini berbeda dari kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh KPK melalui tangkap tangan atau OTT. Dalam kasus yang diusut melalui proses case building, pasal yang dikenakan biasanya memiliki ancaman hukuman yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kasus-kasus yang bersifat suap-menyuap. Penjara seumur hidup atau bahkan mati, tergantung pada kondisi. Lantas, seperti apa perbandingan proses hukum kasus 271 triliun versus 109 ton emas versus SYL? Kalian pasti penasaran kan? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pada Selasa 17 Oktober 2023, Kejagung pertama kali membahas masalah ini melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum, juga dikenal sebagai juru bicara Kejagung, Ketut Sumedana. Ketut saat itu menyatakan bahwa penyidik Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di 3 tempat di Bangka. Ketut saat itu menyatakan bahwa penyitaan dan penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Singkatnya, Ketut mengatakan bahwa kasus ini tentang kerjasama yang melanggar hukum untuk mengelola lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta. Hasil dari kerjasama tersebut dijual kembali kepada PT Timah Tbk yang mengakibatkan kerugian negara. Kasus ini masih dalam proses, tetapi Kejagung sempat menyatakan bahwa ada kerugian lingkungan. Angkanya luar biasa, 271 triliun rupiah. Dari mana datanya? Pada 19 Februari 2024, Bambang Hero Saharjo, seorang pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, dihadiri oleh Kejagung. Dia melakukan perhitungan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan hutan Babel sebagai akibat dari dugaan korupsi yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Permen LH nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Bambang, jumlah kerugian lingkungan dalam kasus ini mencapai 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah atau 271 triliun rupiah. Bambang menjelaskan bahwa jumlah ini terdiri dari kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan, dan dia menjelaskan bagaimana kerugian dalam masing-masing kawasan. Dalam kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung, Bambang menghitung luas galian total sekitar 170.363.064 hektar, tetapi hanya 88.500.462 hektar yang memiliki izin usaha tambang atau IUP. Tapi nih guys, ternyata angka ini bukanlah angka kerugian negara yang timbul dalam kasus ini, melainkan angka awal sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 di Permen LH 7/2014. Terkait penghitungan kerugian negara yang masih dihitung, itu sebelumnya juga sudah disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi. Sementara itu, masyarakat belakangan ini dihebohkan oleh kasus 109 ton emas Antam. Kasus 109 ton emas Antam merujuk pada kasus PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam. Pada awalnya, kasus ini diselidiki oleh tim penyidik Jampitsus pada tahun 2023. Kemudian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 14-F2-FD2-5-2023 tanggal 10 Mei 2023. Kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Apa itu kasus 109 ton emas Antam? Dalam kasus ini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-6 individu tersebut telah melakukan pemasaran emas yang melanggar hukum.
dengan menggunakan nama PT Antam. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi, 109 logam mulia telah didistribusikan selama 12 tahun dari 2010 hingga 2021. Kuntadi mengatakan bahwa para tersangka telah meletakkan merek logam mulia atau LM Antam pada logam mulia yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Mereka juga mengakui bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Untuk memulai tindakannya, para tersangka melakukan pemasaran ilegal dengan menjualnya bersama dengan produk resmi PT Antam. Menurut Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, penyidik menjerat tersangka. Kuntadi juga mengungkapkan identitas ke-6 tersangka. TK sebagai GMU BPPLM PT Antam pada tahun 2010 hingga 2011. DM pada tahun 2011 hingga 2012, HM pada tahun 2013 hingga 2017, AH pada tahun 2017 hingga 2019, MAA pada tahun 2019 hingga 2021, dan ID pada tahun 2021 hingga 2022. Oh iya, kalau untuk perhitungan kerugian negara belum diketahui ya, dan saat ini kasus masih berjalan atau dalam hal ini sementara tahap pemeriksaan saksi-saksi. Nah, lalu berbeda dengan kasus-kasus tadi, kasus yang menyeret nama orang penting dari Sulawesi Selatan ini juga tak kalah menarik perhatian jiwa kepo netizen Indonesia. Bagaimana tidak, kalau dua kasus tadi melibatkan rekan kerja, kasus Syahrul Yassin Limpo atau SYL malah melibatkan seluruh anggota keluarganya loh. Masih berbekas di benak masyarakat pada September tahun 2023 lalu, kehebohan terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Menteri Pertanian atau Mentan periode 2019 hingga 2023, di mana saat penggeledahan SYL sempat tak ada kabar usai melakukan perjalanan dinas di Eropa. Namun akhirnya SYL pulang ke Indonesia dan langsung mengundurkan diri dari jabatan menteri. SYL ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tak lama setelah meninggalkan jabatan menteri dan ditahan pada Oktober tahun lalu. KPK membutuhkan waktu 10 bulan untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan tersebut. Sidang pertama SYL diadakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada 28 Februari 2024. Setelah ditahan selama beberapa bulan di rutan KPK. Dalam sidang itu, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dari 2020 hingga 2023. Sekretaris Jenderal Kementan dari 2021 hingga 2023, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan dari 2023, Muhammad Hatta, keduanya menjadi terdakwa dalam kasus pemerasan tersebut. Mereka berdua bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari pejabat eselon 1 dan jajarannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL. SYL didakwa melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP karena tindakannya. Setelah sidang dakwaan, persidangan berlanjut untuk pemeriksaan saksi yang berlangsung hingga Rabu 5 Juni. Selama pemeriksaan saksi, banyak hal yang terungkap yang membongkar kejahatan SYL terhadap anak buahnya dan kemungkinan TPPO. Beberapa fakta persidangan yang terungkap tentang kemungkinan TPPO SYL termasuk fakta bahwa beberapa aset SYL diberi nama orang lain, seperti rumah dan mobil. SYL membeli Toyota Innova Frontier untuk putrinya Indira Cundatita. Nur Habibah Al-Majid, salah satu pengurus rumah SYL, pertama kali mengungkapkan fakta tersebut. Di persidangan pemeriksaan saksi, Habibah mengatakan bahwa Tita menggunakan namanya untuk membeli mobil yang dia tidak ketahui pada awalnya. Habibah hanya percaya kepada atasan dengan memberikan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga, tetapi dia tidak tahu bahwa dokumen-dokumen itu diperlukan. Habibah mengaku kaget saat mobil Innova tiba di rumah karena surat-suratnya menggunakan namanya. Tita mengatakan kepada hakim pada hari Rabu 5 Juni bahwa mobil itu adalah pemberian ayahnya dan dia memakai nama Habibah untuk menghindari pajak progresif. KPK telah menyita mobil tersebut dan mencoba mempelajari bukti persidangan saat ini. Tetapi hingga saat ini belum diketahui alasan Tita
Selain mobil, aset SYL lainnya dengan nama orang lain adalah rumah yang terletak di Jakarta, tepatnya di Jalan Limo nomor 42C, Kebayoran Lama. Istri SYL membeli rumah seharga 11,5 miliar rupiah melalui overcredit dengan nama General Manager Media Radio Prambors, Dirga Raya Santo. Dirga mengatakan dia mengenal istri dan anaknya, SYL, dari Makassar, tempat dia juga tinggal, karena istri SYL telah membayar uang muka sebesar 5 miliar rupiah. Nilai kredit rumah SYL di Limo sebesar 6,5 miliar rupiah dari total 11,5 miliar rupiah. Dari total kredit itu, Dirga harus membayar cicilan bulanan sebesar 80,6 juta rupiah kepada bank, yang selalu dia bayarkan terlebih dahulu kepada bank sebelum istri SYL menggantinya. Tidak hanya itu, fakta persidangan lain membuktikan aliran dana juga bahkan ikut dinikmati oleh anaknya, cucunya, bahkan salah seorang pedangdut juga ikut terseret. Dengan banyaknya dakwaan yang dituduhkan kepada SYL, kemungkinan tuntutan pidana yang dijatuhkan akan sangat besar. Jaksa KPK Mayer Simanjuntak telah menyatakan bahwa dalam kasus SYL, banyak pihak yang dirugikan, dan dia akan memberikan tuntutan sebesar mungkin. Menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, jika tindakan SYL terbukti dilakukan secara sengaja, tidak mustahil mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu akan dituntut hukuman TPPU tertinggi, yaitu 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang ditetapkan pada 2 Januari 2023, hukuman tertinggi untuk TPPU adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Lebih dari itu, putusan hakim juga harus mampu membuat jera bagi siapapun yang hendak mencuri uang rakyat. Ya, meskipun SYL juga mengklaim telah menyumbang sebesar 2.400 triliun ke negara selama ia menjadi menteri loh. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perbandingan hukum beberapa kasus yang buat heboh satu Indonesia. Gimana menurut kalian Techno Lovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa!